Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-194, yang dimana pada episode sebelumnya pertempuran di alam api iblis memuncak. Xiaoyan hanya bisa mengendalikan budak api Dosheng untuk sementara Shun Er dan tetua pertama hampir menang melawan budak api mereka. Dari kejauhan, Huo Xuan menekan budak api dengan sayap api raksasa dan 8 api penghancuran, sementara Hun Feng justru melahap api iblis tanpa ragu, membuat Xiaoyan semakin waspada. Tiba-tiba, raungan api teratai setan pemurnian mengguncang langit, tanda ia terluka oleh serangan 7 Dosheng. Semua budak api pun mulai menghancurkan diri sendiri. Ledakan dahsyat meratakan langit dan membantai lebih dari separuh ahli yang ada. Di tengah kekacauan, Kepala Balai Jiwa memaksa mengaktifkan formasi penyegelan Tianluo dan berhasil menyegel api teratai setan pemurnian. Namun bukannya berbagi, ia mencoba merebutnya sendiri. Pertempuran besar pun pecah. Xiaoyan dan Hun Feng bertarung sengit, teknik dan api surgawi bertabrakan, hingga akhirnya Xiaoyan menghancurkan cermin menelan surga dan menekan Hun Feng. Xiaoyan berhasil meraih pilar cahaya berisi esensi api iblis. Namun Kepala Balai Jiwa muncul, menyerang, dan mengungkap kekuatannya yang sebenarnya, menembus Dosheng bintang 5 awal. Pertempuran baru saja dimulai. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke babak cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Xian maju melepaskan cahaya keemasan yang beraglomerasi menjadi naga emas. Namun Kepala Balai Jiwa hanya menekan jarinya dengan lembut. Naga emas besar itu pun meledak 100 kaki di depannya. Xian mengerang lembut dan terhuyung mundur, menunjukkan bahwa ia menderita luka serius hanya dari satu serangan. Gunanhai melihat kekuatan Kepala Aula Jiwa begitu kuat, lantas berkata dengan suara dalam bahwa ia dan Xian yang kelelahan tidak akan bisa melawan bintang 5 Dosheng. Di sisi lain, Kepala Balai Jiwa didukung oleh Hun Feng dan Wakil Kepala Balai menuntut Xiaoyan menyerahkan esensi api iblis. Xiaoyan berkedip tegang, namun ia tidak mungkin meninggalkan esensi api iblis itu. Kepala Balai Jiwa tertawa, lantas melangkah maju, muncul di depan Xiaoyan dan mengulurkan telapak tangannya ke atas kepala Xiaoyan. Tepat ketika Kepala Balai Jiwa hendak meraih Xiaoyan, sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Sebuah jari menyentil, dan tangan Kepala Balai Jiwa terlempar menjauh. Pada saat yang sama, suara serak perlahan bergema di seluruh area. Bagaimana keturunan saya bisa dibunuh hanya karena Anda berkata begitu? Serangan telapak tangan Kepala Balai Jiwa dihentikan oleh orang yang tiba-tiba muncul. Lantas, Kepala Balai Jiwa menatap suram ke belakang Xiaoyan. Di sana berdiri sosok berpakaian biasa dengan aura aneh dan tak terduga, sehingga Kepala Balai Jiwa bertanya dengan serius, "Siapa kamu?" Xiaoyan menghela napas lega. Ia tahu itu adalah leluhur Xiao Chen. Lantas Xiao Chen menatap Kepala Aula Jiwa dan bertanya, apakah Kepala Balai Jiwa adalah anggota klan Hun? Setelah Xiaoyan mengangguk, Xiao Chen berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhnya." Sementara itu, aura Xiao Chen melonjak seiring setiap langkahnya, menembus bintang 4 lanjutan, dan mencapai bintang 5 menengah Dosheng. Xiaoyan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen. Kekuatan ini selangkah lebih kuat dari Kepala Balai Jiwa. Melihat hal itu, Kepala Balai Jiwa, Hun Feng, dan Wakil Kepala Balai panik. Xiao Chen hanya mengerutkan kening. Ia mengepalkan tangan, dan di depannya muncul kapak raksasa berwarna darah. Tanpa basa-basi, Xiao Chen merobek udara dengan kapak berwarna darah itu, menebas ke arah kelompok Kepala Balai Jiwa. Melihat hal itu, Kepala Balai Jiwa segera mendorong Hun Feng dan Wakil Kepala Balai, lalu memuntahkan bola cahaya hitam yang berisi pekikan jiwa. Sontak, sosok berwarna darah melintas di langit, dan kapak berwarna darah itu membelah bola cahaya hitam itu menjadi 2, sehingga Kepala Balai Jiwa memuntahkan darah segar dan mundur dengan wajah pucat. Xiao Chen tidak menahan diri, dengan segera ia mengambil 2 langkah ke depan dan melancarkan 3 kapak pemecah langit. 3 garis darah merah cerah melesat dengan kecepatan menakutkan, membuat Kepala Balai Jiwa merasakan bahaya ekstrim. Lantas ia memanggil jiwanya, dan kedua lengan jiwanya meledak, menciptakan teknik penghalang spiritual, sehingga awan hitam tebal menyelimuti langit. Bersamaan dengan itu, 3 garis darah merobek lapisan awan hitam.
Walau dua garis darah pertama tersebar, garis darah ketiga menembus awan hitam dan melesat ke area tertentu. Awan hitam yang menyelimuti langit dengan cepat memudar. Semua orang bisa melihat langit saat awan hitam menghilang. Rupanya kepala balai jiwa tampak berlumuran darah, berdiri gemetar. Luka mengerikan memanjang dari bahu hingga perutnya, menunjukkan bahwa serangan itu telah melukainya secara serius. Kepala balai jiwa yang marah buru-buru mengoleskan cairan obat ke lukanya. Ia kemudian membentuk segel tangan, menciptakan tirai cahaya hitam yang memenjarakan dirinya dan Xiao Chen. Tiba-tiba kepala balai jiwa berteriak, "Old Mo, ini saatnya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, kan?" Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lain terkejut, rupanya klan Hun masih menyembunyikan ahli lain. Tak lama setelah itu, desahan tua terdengar. Dia perlahan melangkah, maju dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa perubahan terjadi di wajahnya, memberinya penampilan yang sangat misterius. Xiaoyan melirik lelaki tua ini di tengah pertempuran yang kacau sebelumnya, tetapi lelaki tua itu dikejar oleh budak api sampai dia terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Namun dia tidak pernah berharap lelaki tua biasa ini adalah Hun Mo. Melihat hal itu, Gu Nanhai dan sesepuh klan kuno lainnya terkejut, samar-samar menunjukkan rasa takut. Namun Pak Tua Hun Mo tersenyum, lantas mengatakan perjanjian klan kuno tidak berarti apa-apa jika menyangkut esensi api iblis. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke ruang kosong, bertanya, "Setan tua dari menara pil kecil, sekarang karena orang tua ini telah menunjukkan dirinya, mengapa kamu masih menyembunyikan diri?" Tak lama setelah itu, ruang angkasa berfluktuasi. Seekor banteng melangkah ke udara, dan di atasnya duduk seorang pemuda remaja berpenampilan penggembala sapi biasa. Melihat hal itu, semua orang terperangah. Mereka tak menyangka suara tua itu berasal dari pemuda tersebut. Namun, Xiaoyan ingat bahwa leluhur menara pil memang suka berinkarnasi. Di sisi lain, Hun Mo menatap pemuda itu dengan tawa dingin yang diselimuti ketakutan. Ia mengatakan bahwa iblis tua itu masih suka bertingkah misterius. Namun, penggembala sapi itu menjawab santai bahwa ia tak perlu menampakkan diri jika klan Hun menaati aturan. Lantas ia menuntut penjelasan mengapa klan Hun melanggar perjanjian dengan mengirim Hun Mo. Mendengar hal itu, Hun Mo membalas bahwa klan Hun harus mendapatkan esensi api iblis apapun yang terjadi. Ia juga memperingatkan agar iblis tua itu tidak ikut campur. Bahkan ia mengklaim bahwa kepala klannya tertarik padanya. Jika ia maju menjadi pil emas tingkat 9 legendaris, kepala klan pasti akan menyerangnya. Penggembala sapi itu hanya tersenyum tipis. Ia membalas dengan percaya diri bahwa kepala klan Hun tidak akan berani memakannya. Mendengar hal itu, mata Hun Mo menjadi dingin. Ia mengancam bahwa setelah kepala klannya keluar dari retret, pemuda itu pasti akan memahami nasib melawan klan Hun. Di sisi lain, tirai cahaya hitam di kejauhan meledak. Kepala aula jiwa terpental, wajahnya pucat dan memuntahkan darah setelah mencoba menjebak Xiao Chen. Melihat hal ini, Hun Mo mengerutkan alisnya, mengejek kepala aula jiwa karena mempermalukan nama baiknya. Kepala aula jiwa membalas marah, mendesak Hun Mo agar lebih menyadari latar belakang lawannya, Blood Axe Xiao Chen dari klan Xiao. Bersamaan dengan itu, Hun Mo mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen yang berjalan mendekat. Ia berkata bahwa tidak disangka kau bertahan sampai sekarang. Namun itu bisa dianggap berkah. Jika kau berada di klan Xiao saat itu, nasibmu akan sama dengan Xiao Xuan dan yang lainnya. Mendengar hal itu, Xiao Chen berhenti, lantas mengerutkan kening. Ia merasa aura Hun Mo jauh lebih kuat dari kepala aula jiwa. Penggembala muda itu tersenyum tipis. Ia menyapa Xiao Chen dengan setara, memujinya sebagai serangga klan Xiao yang gigih. Melihat hal itu, Xiao Chen mengenali aura unik itu. Kau adalah orang dari menara pil saat itu. Meskipun penampilan pil Tower Elder telah berubah drastis, Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik itu. Penggembala muda itu tersenyum dengan raut sentimental di wajah mudanya. Sontak, tetua pertama menara pil kecil langsung berlutut dan menangis bahagia, memanggilnya leluhur. Penggembala muda itu tersenyum, lalu mengangkatnya berdiri. Ia memujinya karena telah menjadi Dou Sheng. Dan tak lama setelah itu,
Ia lantas berkata, "Xiaoyan, serahkan esensi api iblis padaku." Mendengar hal itu, Xiaoyan sedikit terkejut, namun ia mempercayai pemuda itu. Ziyan yang berada di sisinya berbisik, menganggap bahwa perubahan rupa ini aneh. Namun Xiaoyan hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu bergegas melemparkan pilar cahaya hitam itu ke arah penggembala sapi muda. Melihat hal itu, mata Hunmo menjadi dingin. Dengusan dinginnya menghasilkan serangan spiritual kuat, membuat kepala banyak orang pusing. Xiaoyan sadar, kekuatan Dousheng bintang 5 mahir ini terlalu menakutkan. Tubuh Hunmo menghilang dan muncul dekat pilar cahaya, namun saat tangannya hendak meraih ruang bergetar dan Hunmo, anehnya bertukar posisi dengan penggembala muda itu. Semua irang terperangah melihat kejadian ini, bahkan Hunmo berteriak kaget, "Pergeseran spasial, bintang 6 Dousheng, kau benar-benar menembus bintang ke-6. Kepala Aula Jiwa dan Hunfeng terdiam. Leluhur menara pil kecil ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, penggembala muda itu mengabaikan Hunmo, lantas meraih cahaya hitam dan mengamati esensi api iblis di dalamnya. Bersamaan dengan itu, Hunmo berteriak, bertanya apakah ia berencana menjadi musuh klan Hun. Penggembala muda itu menggeleng dan menyebut Hunmo bodoh. Ia lantas melemparkan pilar cahaya itu ke langit. Hunmo hendak merebutnya, tetapi berhenti karena kata-kata pemuda itu selanjutnya. Penggembala muda itu menatap pilar cahaya hitam yang berputar. Ia berkata bahwa api teratai setan pemurnian memang layak peringkat ketiga. Ia sengaja membiarkan dirinya disegel untuk mendapatkan keuntungan. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, tetapi Anda tidak dapat bersembunyi dariku. Keluarlah. Suara acuh tak acuh penggembala sapi muda itu membuat semua orang terkejut. Sontak banyak mata tertuju pada pilar cahaya hitam yang berputar. Mereka mati rasa memikirkan, api lotus pemurnian iblis sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Huo Yao dan para ahli lain bergumam tak percaya, karena kelicikan api surgawi ini terlalu menakutkan. Xiaoyan dan Shun Er bertukar pandang, namun mereka akhirnya mengangguk, mempercayai leluhur menara pil. Kepala Aula Jiwa dengan ekspresi jelek berkata, api lotus pemurnian iblis tidak akan bisa kabur dari formasi Demon Siling Tianluo klan Hun. Kendati demikian, Pak Tua Hun mau diam karena ia tahu leluhur menara pil bukan orang yang mengoceh kosong. Nenek moyang menara pil tidak repot menjelaskan. Ia hanya menatap pilar cahaya hitam itu. Tak lama setelah itu, ia berkata bahwa ia harus memaksa api lotus pemurnian iblis keluar. Ia menjentikkan jarinya dan garis hitam melesat cepat ke pilar cahaya. Esensi api iblis bergetar hebat. Pilar cahaya hitam itu sontak meledak di depan mata semua orang yang terkejut. Api putih krem menyapu langit, membentuk sosok api lotus pemurnian iblis. Api surgawi itu memelototi leluhur menara pil dengan ekspresi gelap, marah karena rencananya dirusak. Melihat hal itu, hati Xiaoyan dan yang lain berdebar. Kelicikan api lotus pemurnian iblis yang sengaja membiarkan diri disegel demi keuntungan sungguh di luar akal sehat. Leluhur menara pil menjelaskan bahwa karakter api lotus pemurnian iblis terlalu brutal, dan karena itulah Purifying Lotus Demon Sen menyegelnya, sehingga ia tidak boleh meninggalkan tempat itu. Mendengar hal itu, api lotus pemurnian iblis menjadi dingin. Ia menyebut Sen itu bajingan tua yang berkhianat. Ia juga menantang leluhur menara pil. Meskipun Anda Dousheng bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikan saya. Nenek moyang menara pil menghela napas, melirik Hunmo. Hunmo tertawa aneh, berkata bahwa klan Hun akan menunggu dan melihat hal itu, berencana mengambil keuntungan setelah mereka bertarung. Xiaoyan bertanya apakah mereka harus ikut bertarung. Lantas nenek moyang menara pil tersenyum dan menggeleng. Ia berkata, tidak ada dari mereka yang bisa membantu saat ini. Ia kemudian melompat ke hadapan api lotus pemurnian iblis. Ia berujar bahwa sagel yang dipasang Sain tidak mudah dihancurkan, dan ia hanya perlu menahan api lotus pemurnian iblis sampai sagel itu terbentuk kembali. Api lotus pemurnian iblis tertawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Api putih krem berkumpul menjadi patung ilahi, api iblis setinggi 100.000 kaki. Dengan pukulan dari raksasa ini, bahkan elit Dousheng bisa hancur. Api lotus pemurnian iblis berdiri di atas kepala patung itu, tersenyum pekat dan meneriakkan perintah kematian. Patung itu mengangkat tinjunya yang sebesar gunung ke arah leluhur menara pil. Angin tinju destruktif itu membuat kelompok Xiaoyan pucat. Leluhur menara pil tetap tenang.
Lantas cahaya keemasan bersinar dari mulutnya, membentuk tirai cahaya besar yang menutupi langit. Tinju raksasa itu menghantam tirai cahaya, menghancurkan ruang angkasa di area sekitar. Leluhur Menara Pil mengangkat jarinya. Setetes darah hijau keemasan merembes keluar, berubah menjadi sinar cahaya hijau selebar 1000 kaki. Sinar itu melesat dan menabrak dada patung dewa api iblis. Lebih dari setengah patung dewa itu meleleh. Melihat hal itu, Hunmo terkejut. Kemampuan iblis tua itu makin menakutkan karena mampu melelehkan api iblis. Api lotus pemurnian iblis marah. Ia mengancam akan memurnikan leluhur Menara Pil yang berbentuk pil itu hidup-hidup. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke cakrawala dan banyak garis api berwarna krem melesat ke segala arah di alam api iblis. Lantas api iblis pemurnian berteriak keras, "Refining Sky Ancient Array muncul!" Semua orang terkejut. Deretan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit kosong. Laut magma di bawah juga mulai berputar dan membentuk formasi api raksasa lainnya. Ekspresi leluhur Menara Pil dan Hunmo menjadi jelek. Api iblis pemurnian tertawa ke langit berkata bahwa ia telah memahami misteri formasi penyegelan Sen selama ribuan tahun, sehingga tidak ada yang bisa melawannya di alam api iblis ini. Semua orang menghirup udara dingin, menyadari formasi ganda ini jauh lebih kuat dari formasi klan Hun sebelumnya. Sementara itu, Xiaoyan tiba-tiba meraih dahinya. Kelompok cahaya misterius di kepalanya bergetar, seolah ada sesuatu yang akan bangkit.